Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amalia M dengan nomor induk mahasiswa 1996141005. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, langsung saja pada slide pertama ini saya akan membahas mengenai the law of comparative advantage, yaitu yang pertama ada introduction. 1. What is basis for trade and what are the gain from trade? Apa yang menjadi basis perdagangan dan apa yang kita dapatkan dari perdagangan? Tentunya ketika melakukan perdagangan, hal yang paling penting untuk dimiliki adalah keunggulan yang tidak ada pada orang lain, sehingga orang lain ingin membeli apa yang kita tawarkan. Dan tentunya ketika kita melakukan perdagangan, apa yang kita dapatkan dari perdagangan itu. 2. What the pattern of trade? What commodity export and import? Bagaimanakah pola dari perdagangan itu dan apa yang akan diekspor dan diimpor? Perdagangan luar negeri merupakan salah satu dari kekuatan ekonomi yang melatar belakangi perekonomian suatu negara. Jadi benar-benar harus dipahami bagaimana pola dan apa yang akan diekspor dan diimpor. Yang kedua yaitu the mercantilism views of trade. Bagaimana pandangan merkantilisme tentang perdagangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman merkantilisme dia mengatakan bahwa kita berdagang untuk menarik uang dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya yaitu perbandingan kritik para ahli mengenai advantage atau keuntungan perdagangan antar negara ini, yaitu yang pertama trade based on absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Seperti yang telah dijelaskan minggu lalu pada video saya sebelumnya bahwa menurut Adam Smith, keuntungan perdagangan antar negara ini atas dasar keunggulan mutlak suatu negara. Sedangkan yang kedua yaitu trade based on comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo ini mengatakan bahwa perdagangan akan lebih menguntungkan jika suatu negara mampu memproduksi benda atau barang dan jasa semakin banyak dengan biaya yang semakin murah daripada negara pautannya. Jadi, David Ricardo mengatakan bahwa kalau misalnya keuntungan yang dikemukakan oleh Adam Smith itu benar-benar bergantung pada keunggulan, maka yang terjadi adalah negara yang memiliki sumber daya terbesarlah yang akan memonopoli dunia. Tapi David Ricardo menganggap bahwa dengan adanya keunggulan absolut tersebut, suatu negara tetap bisa melakukan perdagangan dan bahkan lebih hemat bagi kedua negara dan akan memperoleh keuntungan masing-masing dengan melakukan sosialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai comparative advantage and opportunity cost. Berikut asumsi daripada comparative advantage and opportunity cost ini. Pertama yaitu only two countries and two commodities. Hanya ada dua negara dan dua komoditas yang bisa dibandingkan. Yang kedua yaitu free trade. Berjalannya perdagangan bebas tanpa embel-embel seperti pajak dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perfect mobility atau mobilitas yang sempurna. Keempat yaitu constant cost of production atau harga produksi yang tidak mengalami perubahan terlalu besar. Selanjutnya no transportation alias tidak membutuhkan biaya transportasi. Dan terakhir ada technical change, yakni tidak adanya perubahan teknologi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai beberapa hal yang ada di dalam comparative advantage and opportunity cost ini. Yang pertama yaitu comparative advantage and the labor theory of value. Terkait dengan nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Jadi, semakin banyak tenaga yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut, tentu saja harganya akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu the opportunity cost theory. Nah, dalam hal ini, dari kedua negara tersebut akan memilih apa yang akan diproduksi. Di antara keputusan yang harus diambil, mereka harus memilih salah satu atau mencari titik yang paling maksimum dan produktif atau yang menghasilkan laba terbanyak.
Biaya peluang atau kesempatan itulah yang menjadi biaya yang harus dikorbankan untuk memperoleh kebutuhan barang atau jasa yang lain. Yang ketiga yaitu the production possibility frontier under constant cost, yang merupakan variabel yang menunjukkan titik efisiensi produksi sehingga tidak semua barang perlu diproduksi. Yang terakhir yaitu opportunity cost and relative commodity price, yang mengevaluasi biaya dan manfaat dari pilihan yang diputuskan. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.